ujung lorong gelap, sebuah pintu terbuka, mengundangku masuk dengan hati yang berdebar. Kamar angker di malam yang gelap. Hai semua, balik lagi sama gue Dimas, editor dari 33 Club yang lagi luntang-lantung. Ini segmen gue kasih nama Kamar Angker. Kali ini gue gak sendiri, gue lagi bareng sama gue perkenalkan sebagai apa? Pembuat filmmaker berbakat kah? Atau movie enthusiast kah? Atau kayak gue aja, orang yang suka ngomentarin kerjaan orang lain. Kalau gue sih Bang, kalau gue mah, gue Ezra by the way. Ini gue, ya kayak tadi kata Bang Dimas sih, gue movie enthusiast sih. Lebih ke Oke. orang yang seneng nonton, kadang seneng, ya walaupun nggak nge-review tapi suka mengomentari film lah, walaupun masih sendirian gitu. Oke deh. Jadi tadinya sih gue ragu ya Zra ya buat ngangkat film ini sebagai konten di sini ya. Soalnya gue nggak ngelihat serem-seremnya. Tapi pas episode 5 kalau nggak salah, gue mulai ngeliat tuh gambaran besarnya, dan ternyata gambaran besarnya tuh menakutkan gitu. Gambaran besar yang gue maksud tuh kemiskinannya. Iya. Soalnya Benar. semua orang miskin anjir di situ. Iya, sebenarnya ini by the way mungkin orangnya, mungkin yang pasti tahu ntar lihat judulnya, tapi ini Nightmare and Daydreams ya by the way ya. Iya, Filmnya iya. Joko Anwar kan, iya. Tapi Nah, memang Bang, itu gue lihat emang di situ banyak yang beberapa episode tuh mengenai kehidupan suram gitu sih sebenarnya ya. Miskin. Makanya gue hampir pas semua kan. nonton Yang nggak juga miskin tuh apa? Yang nggak miskin tuh siapa? Gue lupa. paling cuma yang ini, yang si novelis, kan dia kan nggak miskin. Iya, No, tapi dia juga lagi kesusahan duit tuh. iya sih benar-benar. Tapi yang lainnya kan benar-benar kayak si Fahri Albar itu kan ceritanya sulit. Terus si Lukman Sardi sulit banget gitu kan. Iya. Itu semuanya sulit kan. Makanya gue Makanya. pikir nih, ini emang Indonesia kan, gue pikir kenapa sih film Indonesia kalau yang serius sih selalu yang orang miskin-miskin semua gitu ya? Maksudnya yang kehidupannya suram gitu loh maksudnya. Makanya gue tuh tadinya kan kalau Joko Anwar tuh suka banget ngasih kayak moral of the story gitu. Gue sampai takut moral of the story di film ini itu kalau lu miskin, lu punya kemampuan super gitu. Enggak, tapi kan Jangan-jangan enggak. emang, iya mungkin emang orang terpilih itu orang yang hidupnya sulit gitu kan kadang-kadang. Gitu Bang, kalau yang kadang-kadang di Jadi film-film gitu kan. ya, jadi ngebahasnya gimana nih? Per episode kah atau secara garis besar aja? Mungkin kalau mau kita bisa cari garis besar dulu kali Bang ya, nanti habis itu baru Oke, oke, kita oke, oke. per episode lah. Oke, dari lu dulu deh. Garis besarnya gimana? Yang mau lu iniin? Apa ya, kalau menurut gue kan awalnya kan, gue kan awalnya ini kan, nggak mikir kalau entar nih awalnya nyambung kan Bang ya. Jadi, wah tadi katanya, garis besar tuh menurut gue keren banget karena ini kan emang something new juga ya. Gue pikir, wah ini apa ini? Ini kayak, apa ya, kalau, lu tahu nih model kayak series kayak, eee, Black Mirror kali ya? Ya, ya, Kalau ya, yang ya, ya, ya. maksudnya kan memang something yang unik, kayak ada scientific terjadi, walaupun ini kan unsurnya scientific-nya menarik ya, kayak film-film aliens, kayak film-film yang lu ada makhluk supernatural gitu. Gue sebenarnya kayak kalau di film-film barat kan sebenarnya di series barat gue udah sering nonton kayak gini sih, misalnya tiba-tiba tiba-tiba ada, apa namanya, sekumpulan orang misterius, organisasinya tiba-tiba ternyata mereka something else kan gitu kan. Nanti kan ternyata ketahuan kalau, apa namanya, ini tuh emang nanti diurutin buat tiba-tiba untuk ngelawan sesuatu kan. Jadi kalau gue sih Bang ngeliatnya nih, pas akhir gue tuh kayak happy, bukan happy ya, sebenarnya lumayan happy karena tiba-tiba dari yang misteri, agak horor, agak science fiction membingungkan, tiba-tiba jadi kayak some kinds of mysterious Avengers gitu kan. Karena tiba-tiba kan mereka tiba-tiba dikumpulin itu jadi kayak grup superhero gitu kan sebenarnya Iya, kan. kelihatan kayak grup superhero ya. Iya, iya. Yang kemampuannya Makanya rada mirip itu siapa ya? Yang dua-duanya bisa hipnotis, yang ini si Ibu Ibu Dewi Dewi ya, sama Ibu Dewi. yang diperanin sama Fahri Albar tuh gue lupa. Iya variabel. Cuma gue emang kadang-kadang gue emang, antara gue mungkin nontonnya kurang ini ya,
Gue kadang mikir si Bu Dewi ini punya kemampuannya waktu itu kenapa ya Bang ya? Lupa gue. Nah itu sebenarnya mau yang gue mau kritik sih kalau di episode itu. Bu Dewi Iya, ini sebenarnya yang digangguin sama makhluk-makhluk makhluk luar angkasa, hitungannya alien kan itu ya. Iya. Iya. Yang digangguin sama makhluk-makhluk ini kan suaminya tuh. Suaminya iya benar. Iya. Tapi malah yang punya kekuatan si ibunya itu ini belum nyambung loh. Ini gue nggak tahu ini kenapa bisa tiba-tiba ada gitu. Iya makanya kan gue juga waktu mikir karena kan gue kan awalnya kan mikirnya ini kan nggak nyambung. Cuma waktu itu memang di film keberapa ya? Oh di film di episode kedua ya. Memang yang setelah tiba-tiba yang si novelis kan Bang. Yang novelis yang pas dia tiba-tiba dia kayak ngelihat ke saudara kembarnya kan. Itu kan tiba-tiba dia kayak ngelihat yang apa namanya flashes of images gitu yang tiba-tiba ada adegan kota yang kayak kota masa depan itu loh. Oh, dan itu kan juga kayak terus tiba-tiba sama yang si 2 makhluk yang ada di episode pertama yang si Aryo Bayu. Berarti nyambung nih Alice per episode, terus gue nungguin itu kan. Walaupun kayaknya gue nggak tahu kenapa yang episode 2 itu rada nyambung nggak nyambung ya, gue agak bingung sih sebenarnya. Episode 2 cuma mungkin episode 2 itu yang si Nira Zubir yang si Nira Zubir tuh kayaknya emang lebih nunjukin bahwa apa namanya gue lupa episode 2 apa 3 ya Nirina ya kebalik sama yang si Nirina 2. 2 ya? Itu kan kayak dia gue pikir at least dari episode itu ada juga dia muncul di yang kayak yang di so called Avenger tadi kan, tapi kok nggak ada ya? Apa karena mungkin dua-duanya mati kali ya? Atau mungkin itu cuma menunjukkan bahwa adanya alien aja gitu kan? Iya karena dua-duanya mati iya. Iya, cuma kan di akhir kan ada kayak cahaya dari rumah itu kan kesannya kayak memang ada makhluk lain gitu, ada makhluk supernatural lain gitu kan. Jadi ternyata apa? Sorry. Enggak lanjut. Iya kalau gue abis itu kan nyatanya tiba-tiba 3 di reference ke 1, terus keempat tuh yang mana ya lupa gue. Keempat itu yang yang mana ya? Pokoknya kan yang tiba-tiba emang gue nyambung banget tuh yang di Fahri Albar. Loh kok si Ibu Dewinya ada lagi ya? Kan gitu ya. Kan gitu. Terus ternyata ceritanya apa namanya? Dan gue pikir ini orang random cuma aktornya sama kan. Ternyata same character ya si Ibu Dewi juga ya. Iya, ternyata bersinggungannya itu terakhir ya. Terus baru yang pas waktu itu dia di akhir yang bilang, ya saya mengumpulkan orang-orang seperti yang seperti kamu ya yang spesial karena dipimpin oleh orang yang memiliki pengetahuan semuanya gitu. Wah ini kan yang Lukman Sahardi ya. Iya sih. Siapa sih nama karakternya? Wahyu. Iya Wahyu. Ada Panji, Wahyu. Gila. Jadi kalau dari gue sendiri sih ini kayaknya keinginan Joko Anwar lagi berusaha menginterpretasikan heaven sama hell itu jadi alien sama sesuatu yang berasal dari bawah tanah gitu kan katanya makhluk-makhluk yang tukang makanin manusia ini datangnya dari bawah gitu, bumi hollow earth gitu. Iya, apa namanya Astagard something itu ya. Lupa gue. Gue juga lupa lagi. Sial gue nontonnya udah lama soalnya. Iya. Apa sih itu ya pokoknya itulah. Iya, jadi interpretasi dia soal heaven sama hell tapi diganti jadi alien sama makhluk bawah tanah. Iya, alien sama kayak makhluk kan katanya kan di situ kan kita sama-sama diciptakannya bersamaan kan, tapi kita di permukaan manusia maksudnya ya. Dan si mereka ini yang namanya apa sih gue lupa ya tadi ya. Iya. Satu lah pokoknya yang makhluk lain yang cuma mereka mau menguasai permukaan gitu kalau nggak salah kan. Iya, dari segi pengambilan gambar segala macam sih oke itu orang-orang itu ya. Ya, I mean ini Joko Anwar sih Bang. Maksudnya memang sangat Joko Anwar. Tapi sutradaranya pada bukan loh. Joko Anwar tuh cuma beberapa doang. Pertama ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Pertama sama terakhir ya kalau nggak salah ya. Terakhir gue lupa kalau nggak salah. Walaupun gue ada satu kritik ya. Masalah episode, ini langsung episode aja kali ya. Masalah episode pertama itu, ada satu yang gue kritik banget. Si kostum cultnya yang pakai LED gitu. Orang tua mana? Orang kan itu kan hitungannya jompo kan, mereka tuh jompo yang dimudain gitu kan.
Iya 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 iya. Jompo mana yang kepikiran pakai LED di Oh yang kostumnya LED, gitu. iya. Iya benar-benar. Ya, sama gue juga mikir, nah itu makanya gue juga waktu itu ini sih emang apa pas saat ini kok maksudnya itu doang yang kayak apa kenapa harus bercahaya code-nya ya? Kenapa harus ada cahaya merah lagi? Heeh Ya. kan. Mana merah semua lagi, gila kayak nonton pawai PDI. Iya. Nah itu dia maksudnya ya mungkin 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 dari kreatif ada tapi menurutku juga gue beri juga rada nggak ngerti sih kenapa harus ada maksudnya kalaupun code hitam doang kan juga kayaknya lebih misterius juga ya gitu. Iya, Tapi mungkin sih Bang, kalau menurut gue kayaknya kalau gue rada ngerti kenapa arahnya ke situ karena mungkin mau walaupun rada aneh tapi mungkin ini mau nunjukin ke sci-fi-annya gitu. Mungkin kalau clock apa kalau clock apa clock-nya ya atau code-nya itu hitam doang kan ya memang jadi kayak sekte-sekte setan atau iblis pada iya, umumnya kan kayak gitu heeh. kan horor gitu kan. Ini kan kesannya kan rada kayak apa scientific, Jadi futuristic nggak space. sci-fi ya. Iya iya iya. Walaupun awalnya mau ke situ, awalnya mau arahnya kan mau ke sci-fi-ish, ke space-an gitu Gue kan. nggak tahu tapi itu gue kritik banget. Kenapa coba? Cuma Iya iya cuma iya. cuma kalau kita pikirin dari orangnya ya, dari orang-orang jompo itu ya, kan itu kan orang-orang tua. Gue rasa nggak ada yang mau pakai walaupun itu cult penyembah apa makhluk dari dunia lain gitu. Gue nggak yakin mereka kepikiran LED gitu di apa LED gitu di Iya bajunya iya gitu. sama juga. At least maksudnya bajunya mungkin lebih bagus atau apa, ini emang aneh sih, coat sama LED itu aneh. Mm-mm. Ya itu kalau kalau menurut gue sih mungkin karena itu sih Bang, karena tadi mungkin mereka mau nunjukin ke apa, ke scientific-ish tapi mungkin agak lebay aja gitu. Iya sci-fi-nya ya, mau mau ngeliatin sci-fi-nya Iya, ya. saya mau nunjukin sampai-nya, gitu. Terus yang gue paling appreciate itu memang yang kedua. Gue appreciate banget itu yang kedua. Soalnya gue tahu itu shootnya beneran di Bantar Gebang. Yang itu ya, yang di rumah-rumah yang Nirina. tumpukan sampah Heeh, itu, ya Nirina ya? heeh. Heeh, Gila keren itu gue itu. appreciate banget. Soalnya gue tahu dari gue lewat di tolnya aja itu bau banget. Gila itu berarti mereka emang Iya total. Gue iya total banget. gila itu mantep. Itu episode yang mungkin gue paling appreciate ya. Iya iya iya. Gara-gara cara bikinnya gue tahu. Gue bisa bayangkan gitu bikinnya gimana gitu. Itu, iya benar-benar tuh gila sih, episode-nya juga tapi emang itu sih Bang, kalau lu aku nggak tahu sih ini tapi mungkin harusnya semua orang yang nonton mungkin kalau ngerti sih ini ya, kayak apa, walaupun nih temanya agak dark sama ini, tapi setiap episode tuh selalu punya, apa ya, mungkin ini kali, apa, pesan sih menurut gue sih Bang, kayak kayak di episode pertama itu, apa namanya, yang kelihatan banget tuh memang di sini, ini kan mengenai, apa namanya, apa, orang tua sama anak gitu kan. Kayak jangan sampai, apa, entar lu nyesel kalau lu nggak mau ngerawat orang tua Ah gitu kan. betul Padahal betul betul. padahal Mm-mm. padahal dari kecil mereka sudah ngerawat kayak gitu. Wah, terus kalau yang kedua mungkin ya kalau emang kedua mungkin lebih ke sayang sama anak walaupun dia bukan anak kandung. Ya itu kan mungkin ini kan yang awam lah yang seperti kayak gitu kan, Betul, iya. gitu. Joko Anwar itu emang selalu ngasih kayak pesan moral sih. Cuma Iya, ya itu gue bilang begitu selesai itu ketutupan sama kekuatan super itu cuma bisa didapat kalau lu miskin. Enggak sih, enggak. Tapi emang gitu sih. Gue bisa ngelihat kalau Joko Anwar tuh suka ngasih bahkan kemiskinan itu pesan moral semua gitu. Jadi ada yang jangan nyari jalan pintas kayak yang di apa episode Fahri Albar tuh. iya 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 iya. Ah iya yang Fahri Albar juga gue rada ini deh. Kalau gue Fahri Albarnya ya. Kalau gue siapa nama karakternya? Gue lupa lagi. Siapa? Fachri Albar? Heeh. Ah gue lupa. Pokoknya Lupa karakternya si lupa juga. Fahri Albar itu daripada dia hipnotis ibu-ibu di bank gitu. Kalau gue jadi Fahri Albar ya, gue hipnotis itunya yang mau wawancarain gue apa Oh iya 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 iya. HRD-nya. HRD-nya yang waktu itu yang di awal yang nolak dia karena buta warna itu katanya kan? Iya, gue hipnotis dia Heeh. aja. Masukin saya, udah kan dapat kerja. Benar 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 benar. Udah karena iya iya bener juga sih sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir secara logik mungkin, apa, gitu. Tapi sebenarnya kalau menurutku juga memang ini sih, agak ini sih, apa, menurutku agak memang plot armor juga ya, kenapa tiba-tiba yang dihipnotis harus si Dewi sebenarnya. Iya, karena gue nggak tahu ya itu kan Dewinya cuma
numpang lewat apa emang udah tahu sih, udah di track gitu si Fachri Albarnya, kayaknya udah di track deh. Bisa jadi gitu, karena kan katanya kan emang dia, lagi mencari orang-orang seperti tapi mungkin dia tahu dari mana kita nggak tahu ya. Betul. Apa pas Tahu dari mana? Soalnya pas Fachri Albar itu baru make kan alat si hipnotis itu ke ya di Dewi. situ kan. Sebelumnya dia nggak pernah. Apa punya itu sih aura mungkin. tertentu ya? Oh enggak dong. Kalau kita runut dari waktu Wahyu dikasih pengetahuan itu, mungkin dia emang udah mengetahui aja semua orang yang punya kekuatan super itu. Oh iya benar. That's why actually sebenarnya di episode terakhir yang somehow tiba-tiba ada Ayu Lasmi di grup itu yang nggak muncul di episode sebelumnya, kan ketemu sama si Asmara Abigail ya, terus kita ketemu lagi. Gue awalnya sampai waktu itu gue nyari lagi tuh di episode si Ayu Lasmi ini muncul di episode yang mana ya? Kok nggak ada dia? Iya. Yang attitude-nya paling jelek banget tuh Asmara Abigail. Dibilang dipuji matanya bagus, dia nggak bilang makasih. Abis itu bantuin itu lagi, bantuin bea cukai. Nggak. Iya kan, karena bea cukai si pacarnya bea cukai. Iya tahu nggak. Makanya gue bilang gitu, Ya. attitude-nya paling jelek. Cuma yang gue kocak sebenarnya, gue nggak tahu ini pernah terjadi secara nyata atau enggak, yang tiba-tiba di lift itu mereka ngobrol sampai sebegitu, mereka malah sama stranger, ya lucu sih sebenarnya. Dan lu tahu sendiri lah lift seberapa cepatnya. Iya. Nggak, gue yang gue lebih ragu lagi, ini bukan hole ya, tapi ini kayak realistis apa enggaknya aja ya. Si Asmara Abigail tuh dari mana coba? Dari parkiran, dia tidur semalaman. Iya benar. Iya kan? Kenapa nggak ada yang ngeluh bau bensin coba Asmara Abigail? Di parkiran semalaman lu bau bensin anjir. Benar. Ini nggak ada yang ngeluh. Tiba-tiba udah abis itu tiba-tiba kayak biasa aja gitu kan. Iya gitu. Biasa banget. Jadi ya itu nggak masuk akal itu Locker 88. Locker 888 nggak masuk akal. Paling nggak masuk akal episode-nya, enggak sih? Iya. Yang PO Box. Oh iya, PO Box 888. PO 888. Kalau gue sih maksudnya menarik sih, keren-keren ya. Cuma gue awal juga wah ini apa gitu kan. Ya dari apa namanya nih, makhluk apa kan gue pikirnya awalnya apa gini, alien atau misalnya kan emang dari awal kan gak jelasin ada alien atau bukan atau ini makhluk apa gitu kan. Misalnya kalau sebenarnya kan kalau kayak apa namanya, kalau gue kan emang kalau untuk kayak gini-gini pasti kan kiblatnya kan series barat ya. Makanya kan emang kan mungkin dari awal udah langsung dijelas at least udah ada rututan bahwa apa ini walaupun emang ada sih yang tipe-tipe misterius gitu, tapi kan at least biasanya per episode tuh udah ada hint-hintnya lah mengenai tema atau mengenai something yang penting di ini ya. Mungkin ini kan tiba-tiba kita ini ada makhluk yang dari yang di episode pertama tiba-tiba ada 2 makhluk besar gitu kan. Itu itu belum dikasih tahu itu. Iya. Makanya walaupun tiba-tiba kan baru di akhir oke ini ada namanya sampai Astagard ya kalau nggak salah. Oke gitu kan. Bentar, gue browsing dulu deh kalau gitu. Sama ini sih, yang si Lukman Sardi itu siapa yang ngasih gitu? Yang ngasih pengetahuan? Malaikat? Enggak kan, itu katanya kan alien kan? Iya alien kan. Bukan katanya, tebakan gue alien soalnya kan. Ya makanya kan, karena kan emang gak pernah kasih tahu itu siapa kan, cuma kesannya kayak kamu akan menerima bla bla bla. Itu cahaya putih terang gitu kan. Terus ini seri sci-fi kan, masa malaikat? Iya sih, benar. Tapi kan itu kan itu malaikat pasti, tapi ya itu kan karena ini saya pasti nggak mungkin malaikat, pasti ada unsur ke ini ya inter alien atau si makhluk Astagard itu juga paling. Sebentar gue cari dulu tuh nama tempatnya apaan, gue lupa banget. Agartha anjir. Oh Agartha. Iya Agartha. Bukan Astagard, Agartha. Astagard. Ya emang susah sih. Iya. Lagi pula pertamanya juga kan yang waktu si penulis itu siapa yang namanya? Yang novelis ini Rania ya kalau nggak salah. Iya, yang graphic desainernya jelek banget. Masa desain cover buku kayak gitu? Enggak, bercanda.
Yang cuma titik doang, 0. Yang ini bulat atau titik ya? Iya, enggak, bukan itu sih kritikan gue. Kritikan gue itu nggak ada nama dia. Jadi Oh iya iya. buku kan harusnya ada nama penulisnya dong. Ini nggak ada sama Iya, sekali, ada, cuma titik benar, doang. benar, benar. Ya pantas nggak ada yang beli lah. Gimana sih? Yang tahu penulisnya aja siapa aja nggak Iya tahu. kan? Karena kadang-kadang kan orang beli buku karena penulisnya kan. Udah Iya. yang sudah bias sama udah suka. Jadi ya sebenarnya sama aja kayak film gitu kan. Siapa yang main ya udah. Makanya gue bilang graphic designer jelek banget itu. Pecat aja, pecat. Iya nih, itu terlalu aneh anjir. Dua itu sih gue paling suka, tapi gue nggak tahu yang siapa ya? Si Lukman Sardi sama episode 2 itu yang Nirina itu gue paling suka sih. Gue nggak tahu ya, gue suka aja tuh abu-abu sama warna lampu petromak itu, oren-oren di gambarnya tuh gue seneng banget liatnya. Oh iya. Sinematografinya bagus menurut gue ya. Iya benar, yang di Lukman Sardi itu ya sih. Oh ya, terus yang pas Lukman Sardinya duduk aja sendiri di rumah tuh, wah, gue demen banget tuh lightingnya, anjir. Bener-bener, itu gue juga sih bang. Iya, gue demen. Cuma yang di episode Lukman Sardi itu gue nggak sukanya begitu udah ketemu malaikatnya. Terlalu CGI-nya terlalu parah sih menurut gue. Jadi yang di malaikatnya itu memang CGI banget. Gue malah memperhatikan rambutnya Happy Salma yang berkibar-kibar terlalu happy itu. terlalu kemana-mana. Gue ngeliat jangan dong gitu. Ya yang bagian itu mungkin emang kurang mulus sih. Tapi orang bahkan pas bagian monster yang di pertama aja yang gerakannya gila gitu masih lebih oke ya sebenarnya. Oh, yang monster gue malah pretty fine loh. Gue oke lah, monster oke lah nih, nggak masalah. Soalnya gelap kali ya, gara-gara gelap kali ya, gelap dan merah kali ya. Gelap ya, kan merah warm yang banget gitu kan, orange merah gitu kan. Cuma abis itu kan kayak benar-benar monster banget. Wah, tapi itu keren sih, maksudnya pertama kali gue lihat, wah itu keren juga nih bisa bikin kayak gini ya. Asik lah maksudnya. Yeah, it's fine. Itu monster yang itu apa? Monster anti-aging. Iya. Monster anti-aging. Karena kan nuker anak sama orang tua ya. Iya. Anti-agingnya cuma bukan pakai itu beras gitu, enggak. Pakai anak sendiri. Iya, bukan pakai skincare, pakai anak gitu. Ya, pakai anak sendiri, iya. Tapi anaknya harus. Kenapa? Katanya harus sama-sama rela kan katanya ya. Harus rela ya, harus. Makanya dibisikin relakanlah. Lepaskanlah ya. Lepaskanlah. Iya, lepaskanlah anjir. Ntar monster yang lepas. Katanya suruh lepas. Sang pembisik. Iya. Kok bisa ya? Berarti dia juga punya kekuatan dong ya si pembisik itu ya? Ya, berarti mungkin si siapa namanya? Si orang-orang dari Agartha itu punya kekuatan berarti. Kemungkinan kan? Kayaknya sih. Ya kan soalnya anak yang di Eps 2 aja kan bisa tiba-tiba gue nggak tahu. Jadi katanya kalau dia dirawat tiba-tiba ada uang gitu ya. Kan gitu kan. Nah itu tuh yang di episode 2 tuh, yang episode Nirina itu gue ini kan apa? Jangan-jangan cuma sugesti gitu kan. Tapi enggak kan, terakhirnya beneran nyampe rumah gedenya itu kan secara tiba-tiba. Ya, yang di tangannya terus yang di tangan yang di akhir kan juga si anaknya kayak mau nyembuhin Nirina gitu kan, tangannya kayak pecah. Ya kayak dulu gue pernah nonton film I Am Number 4 tau gak sih lu bang? Tahu. Ya kayak gitu kan, tangannya ada cahayanya gitu. Ya juga sih. Gue pikir tadinya kan cuma sugesti ya. Jadi bapaknya tuh emang kelupaan aja gitu, naruh duit sembarangan. Iya benar-benar. Ternyata enggak sih. Ternyata emang dia suka munculin, tapi munculin duitnya tuh di tempat-tempat yang tersembunyi. Kalau nggak ketemu gimana ya? Iya. Jadi udah ditaruh kan di teko gitu. Tekonya nggak pernah dipakai gitu. Sedih dong. Jadi mungkin dia tahu kondisinya itu kan, waktu mereka coba gitu rumahnya pas yang di rumah yang di Bantar Gebang itu kan. Jadi ya udah, awalnya ngecek, ada uang nih kan, ya udah diambil. Tapi habis itu yang di rumah gitu tahu ada segepok karung gitu. Iya.
plek jatuh dari atas. Atau Em muncul ya dia? iya Cuma muncul ya? muncul sendiri ya, heeh. Tiba-tiba ada segepok dua karung kalau nggak salah ya? Iya yang itu berarti emang ngasih sih. Ya gue pikir kan tadinya bapaknya sugesti doang nih gitu. Ternyata enggak. Gue pikir ya tadinya si anak itu kemampuannya itu memang cuma mencelakakan orang gitu. Tadinya gue pikir. Jadi si bocah ini tuh ngesugesti orang, jadi orangnya tuh kayak kaya gitu sampai saling bunuh. Padahal enggak, padahal itu duit dia sendiri gitu. Ternyata emang berkekuatan Iya. super anaknya. Iya benar. Nah, Mm-mm. tapi untuk kasus yang Nirna sama suaminya ini kan ceritanya bukan karena ya bener mati pas hari ke-7, tapi mungkin itu karena justru karena kan si si suaminya takut ini kan jadi apa paranoid sendiri sebenarnya kan. Karena kan Iya sebenarnya betul. Heeh. nggak diapa-apain sama si anaknya, cuma karena paranoid akhirnya berusaha membunuh. Nirnanya yang kayaknya udah sayang sama anaknya, ya mereka gitu lah. Iya tadinya gue pikir gitu. Tadinya gue pikir tuh tanpa kekuatan supranatural anaknya gitu. Mereka tuh saling bunuh aja gitu. Ya adalah dikit-dikit tapi gara-gara paranoid segala macemnya. Tapi ternyata enggak, Dia anaknya emang bisa ngeluarin kekayaan anjir. emang bisa, memang ternyata bisa seru juga sih Kalau gitu kalau ini ya, adopsi anak gitu. bukan. Itu kan anak yang dihasilkan dari itu kan makhluk-makhluk dari Agartha itu kan. Berarti semua makhluk Harusnya semua orang dari Agartha itu bisa menghasilkan kekayaan kekuatan ya? gitu. Heeh. Mungkin kali ya, makanya aku mikir gitu sih. Iya kan, bisa aja Iya. gitu. Soalnya kayaknya kan mereka punya ya itu maksudnya kayaknya ya berarti kan kayak si Agartha ini ada something ya maksudnya mungkin ya kekuatan yang di luar apa, orang permukaan gitu katanya kan, permukaan. Mhm, Jadi mhm. mungkin bisa aja kaya atau menyembuhkan terus atau apa, makan 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 jari gitu, makan Iya jari makan apa gara-gara itu ya kanibal terakhir kanibal udah tapi yang gue gak nyangka itu sebenarnya ini sih, apa, datangnya si itu, apa, grup yang lu tonton tiba-tiba kayak bawa kayak Expendables tapi keren juga sih. terakhirnya terakhirnya malah superhero ya. Kita Iya, pikir tiba-tiba mah kayak jadi gimana gitu. iya, at least datang gimana tapi gua rada expect pastinya mereka akan muncul sih, karena kan sebelumnya kan udah pasti ya mengumpulkan orang-orang untuk melawan kejahatan gitu, untuk menyelamatkan manusia ya gitu ya, nggak salah ya. Heeh. Kita Terus tiba-tiba antibody katanya. iya, namanya antibody ya? Antibody. Iya. Jadi ceritanya itu orang Agarthanya itu Virus penyakit sih ya, virus virus. Heeh. virus, Gue nggak betul. tahu ya untuk ukuran cerita ini menurut gue ceritanya Joko Anwar yang paling lemah gitu. Ya, karena Soalnya emang soalnya menurutku emang di sini yang ditunjukin lebih ke apa ya, Bang, ya, bukan bukan cerita yang benar-benar ceritanya banget gitu kan, tapi emang lebih kayak, apa namanya, ya ini sci-fi ada gitu kan. iya. Soalnya gini loh. Eh hal yang paling kejam yang mereka lakukan itu cuma makan orang kan. Si anak Iya, itu ngasih orang si anak itu ngasih duit. mhm, Terus di bagian lain itu nggak ada cerita tentang orang-orang Agartha ini. Satu makhluk dari Agartha itu yang manipulasi bapaknya buat bengong aja di hutan kan. itu yang si suaminya si Bu Dewi itu Suaminya kan. Dewi ya. Ya, terus yang si suaminya kembarannya si Novelis juga cuma nyekap bukan cuma sih, tapi mereka kan itu kan katanya cuma, ya punya keluarga tapi terus nyekap Hmm. kembarannya gitu kan. Nah ya jadi menurut gua eh penjahatnya itu kurang jahat menurut gue. Mereka tuh nggak manipulasi sesuatu buat menghancurkan manusia, nggak melakukan apa-apa. Iya Mereka iya, cuma pengen makan aja menurut gue. Tidak ini menurut gue paling lemah. benar. Atau mungkin belum kali Bang, kayaknya sih nanti ada Oh season 2 kan. iya. Season 2-nya mungkin ya. Ketahuan kalau Iya, mereka ada di pemerintahan gitu kali. kelihatannya sih gitu. Ya orang satu aja udah staf kementerian kan, Betul, heeh, di satu yang di heeh. di itu, staf kementerian. Berarti kan nanti ada something. Soalnya kan udah, "Apa kamu mau bergabung dengan kami? Let's kick this" apa katanya itu, "Let's kick their ass." Iya, heeh. Si Asmara Wigel. Iya.
Kayak bisa ngapa-ngapain aja orang cuma matanya doang yang tajam, sombong aja. Udah gitu kan dia emang nggak dilihatin punya kekuatan kan selama ini kan maksudnya kalau dari awal kan walaupun gue nggak tahu si Wahyu itu juga Wahyu siapa? Si Arya Bayu juga kekuatannya apa ya? Mungkin dia emang cuma kebetulan karena punya Itu experience karena punya experience sama makhluk aja jadi mungkin bisa ngelawan. cu- cu- yang lain pada nengok gitu ke arah si Aryo Bayu ya. Kekuatan lu Iya. apa? Gue bisa nyupir. Oh iya bener juga jadi kayak baby driver ya. Udah getaway drivernya mereka kali ya. Yang buat nganter-nganterin anjir. Soalnya si Lukman Sardi bisa terbang dan punya ini kan the knowledge. Terus si Fahri Albar siapa namanya Wahyu ya Heeh. sama si Bu Dewi ada urusan kayak apa ngomongnya ya Mereka telekinesis. bisa hipnotis gitu, Hipnotis, yang terus ada si kayak penulis ini kan, kayak telekinesis. sama kayak model-model Profesor X gitu kan. Heeh. Kalau si penulis tuh bukan ini Bang, dia tuh kayak bisa masuk ke tubuh orang nggak sih? Jadi dia kan tadi kan kan makanya kan dari kan di awal kan kayak dia tuh bisa mimpi terus masuk ke tubuhnya si kembarannya gitu kan. Iya, Nah, tapi sedangkan yang di kemudian tujuh kan itu kan tiba-tiba dia kayak masuk ke yang salah satu si Agartha terus tiba-tiba dia gerakannya dia tuh diikutin sama si ini kan, si lawan. Jadi kayak dia kayak bisa masuk ke tubuhnya atau bisa ngontrol pikirannya gitu ya. Agak mirip-mirip sebenarnya sih. iya Iya kan? kan iya ya hitungannya main kontrol ya, bukan telekinesis ya. Iya. Iya Iya. hitungannya main kontrol. Gitu kayak hampir main kontrol semua. Mirip Gue ya. nggak tahu kalau yang mirip. Berarti yang lain mirip juga kan, si Bu Iya. Dewi juga bisa main kontrol sebenarnya gara-gara dia bisa Iya. bisa hipnotis Fahri Albar buat jalan. Itu kalau Fahri Albarnya nggak bisa keluar mati dong dia ya. Iya. Bener. Anjing itu lagi pakai joget dulu lagi dan jogetnya nggak berhasil lagi. Tapi itu episode yang paling trippy gitu. Ungu-ungu. Oh itu juga gue seneng loh itunya. Iya. Gambarnya yang juga Fahri Albar tuh sebenarnya ketika dia dihipnotis tuh jadi bisa lihat warna gitu. Iya benar. Dia kan ngelihat TV-nya kan ungu kan. Yang lainnya TV yang muter-muter itu dia tetap ngelihat ungu kan, padahal dia buta warna kan. Bukan buta warna ya, warna abu-abu. Cuma putih itu kan, cuma hitam putih. Hitam putih. Iya emang. Episode 5 sih. Si Wahyu itu episode yang gue paling suka dan gue paling. Wahyu tuh 6 kali Bang. Oh 6 ya? Oh episode 6 berarti. Ya, itu kan yang sebelumnya si terakhir kan, sebelum Asmara Bigil. Yang gue paling lihat Joko melakukan kesalahan yang fatal. Apa itu? Fatal banget, gue sampai nggak suka. Mengcasting dirinya sendiri. Iya lagi yang di Lukman Sardi ya. Pak Joko nih. Iya. Dia begitu adegan yang ngebentak itu yang di malam-malam apa sih yang pokoknya dia adegan ngebentak tuh siang-siang. Oh yang siang ya. Yang begitu dia ngebentak gue langsung anjir, kerasa jadi kayak kru film media nih gue. Gue nggak tahu ya Joko Anwar ngebentak apa nggak di itu. Itu kan si Joko kan emang selalu masukin dirinya ke film-film media kan. Masa sih? Selalu. Gue lupa kalau kebanyakan siksa kubur itu ada. Siksa kubur tuh nggak ada kalau nggak salah. Apa ada ya? Ada ya? Gue nggak ingat. Iya. Dia suka. Ada deh kayaknya. Dia punya penyakit kayak M. Night Shyamalan juga. Iya, dia mirip-mirip sama si ini juga, sama Hanung Bramantyo juga suka gitu. Hanung ya? Sama. Hanung juga suka masukin dirinya ke film. Tapi gue nggak tahu semuanya atau nggak. Tapi Joko rata-rata selama gue nonton film media dia at least beberapa kali ada sih di dunia dia. Ya, tapi kalau yang ini salah sih yang ini sih. Yang ini lumayan agak panjang ya. Iya yang ini jadi, bukan cameo dia. Yang ini panjang. Dan gue bilang aduh jangan lagi deh, jangan yang panjang-panjang gini deh, cameo aja gitu gue mikir. Maaf ya Mas Joko ya. Nggak bermaksud. Iya, tapi apa lah. Untuk keren sih, bagus. Tapi ini membuat gue sih, wah oke lah ya. Joko Anwar. Wah tapi kira-kira bakal ada nggak sih Bang ini season 2-nya kalau menurut lo? Aduh gue kalau gue ya jujur gue appreciate Joko Anwar bikin sesuatu yang sangat breakthrough menurut gue untuk perfilman Indonesia.
Bener bener bener. Tapi gue sangat gue sayangkan gue nggak terlalu menantikan season 2-nya. Gue nggak tahu ya, gue ceritanya nggak terlalu oke menurut gue ya. Iya iya bener. Ya kalau gue pribadi emang menurut gue yang dijual emang bahwa ini ada genre baru yang belum pernah disuguhin sama Indonesia kan, gitu. Betul, Jadi heeh. jadi ini kayak apa ya, a step lah keren. Kalau ceritanya ya mungkin ya bener kata mungkin apa, nggak ada yang benar-benar spesial-spesial banget, tapi kayak the idea ini kayak, wah akhirnya Indonesia udah punya this Indonesia kind of bikin story. sci-fi horror itu, gue yakin kalau itu bukan Joko Anwar, ide cerita ini tuh dibikin sama sutradara random gitu, terus ditawarin ke produser, nggak ada produser yang mau. Gue yakin banget, 100% gue yakin. Benar benar benar, karena kan emang yang punya track record aneh, Pasti aneh tapi begitu bagus. ditawarin, ya, Iya iya, gitu kan. pasti begitu ditawarin langsung gini, produsernya, ada setannya nggak? Iya benar benar. Iya, Ya gue paling kan kalau nggak Joko paling siapa yang kalau yang bisa dipercaya, at least yang kalau yang agak lumayan kondang paling ya Mo Brothers kan, yang kayaknya masih bisalah kita yang rada error juga ya, error yang lagi. error, yang bisa oke nih. Kan nggak mungkin, aduh ini kalau gue sebut namanya nggak enak juga, tapi Mas Umbara. Nggak apa-apa, dia juga Iya terima-terima aja pasti. iya, masalah kita nggak tahu karena kan mungkin dia punya beda kan, mungkin si Mas Anggi Umbara punya, apa namanya, punya visi yang lain kalau di tempat lain. Makanya dulu kan Jin dan Jun, terus Hmm, kemarin soalnya kemarin soalnya kemarin juga dia baru gue kritik itu di filmnya Vina. Vina. Heeh. Iya 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 iya. Yang penggambaran itunya itu anak umur 16 tahun, di Benar benar benar. gituin, edan. Tapi ya Oh, gue nggak tahu, itu masih tahap explore kali, nggak tahu. iya itu nggak apa-apa lah. Ya tapi anyway sih pokoknya ini oke lah kalau kalau malah bagus Bang, kalau misalnya tuh lu nggak expect nih, tiba-tiba ada season 2 tapi lu nggak expect kan, tiba-tiba dia mungkin akhirnya ada something yang dia learn, ada something yang, apa namanya, nanti ada di-explore lagi, mungkin bisa malah lebih keren lagi entar di season 2 Oh, gue nonton kok. Begitu season 2, wah, gue pastilah ya. pantengin pasti. Cuma Heeh. untuk apakah gue nungguin apa enggak? Nah, nggak terlalu lah. Iya 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 iya. Soalnya masih gitu, filmnya masih biasa-biasa aja Benar menurut benar gue benar, ya. tapi ini sudah oke, nah tinggal nanti ya makanya maksudnya mungkin nggak harus yang nunggu banget, tapi nanti pas keluar pasti pasti nonton kalau keren, ya berarti emang ada Yoi, update lah ya, yoi. pasti kalau keren ya anjir, pasti gue puji-puji tuh. Mhm. Ya, tapi itulah. Terus apa lagi ya? Enak kayak pemerannya sih oke-oke ya. Udah nggak ada, udah oke, udah. Iya iya. Masa kita ini apa? Kita kritik perannya Lukman Sardi. Iya, nah kalau secara acting mah menurut gua, apa, mostly sih keren-keren banget lah Sama tokoh-tokoh utamanya sama siapa terutama sih ya. tuh yang di pemukiman angker tuh, si yang lawannya Lukman Sardi? Yang pemukiman, yang nggak suka sama dia tuh ya, itu Teguh Rifnu itu keren Oh banget iya, sih emang. Teguh Rifnu. Itu gue nggak tahu ya Rifnu kenapa Ikamata. kenapa dia selalu bisa bikin orang yang galak jadi kelihatan kocak tuh, jago banget tuh orang. Di film-film tapi dia tuh emang aktingnya gila sih, keren banget sih, dan berbagai gua nonton dari film-filmnya dia itu gila sih emang. Lu Kayak lu kali gua nonton lu pernah lihat itu nggak, pemukiman setan nggak? nonton lah gua Bang, Nonton itu keren, nonton lah. yang terakhirnya film zombie. Iya, terus dia bawa pedang. Itu kan juga gitu kan, dia kayak galak gitu, cuma begitu si siapa pemeran utamanya yang cowok Eee, langsung bangun kan, dia ngomong goblok. iya iya, bener bener bener. Itu waduh gila, oke banget itu. Dan di sini juga gitu. Dia tuh bisa bikin orang yang apa, kelihatan pemarah tapi ada lucunya gitu di itunya. Ada lucunya ya, Gue ada gue suka lucunya. banget ngeliatnya. Top lah itu orang. Tapi keren-keren lah dari episode pertama ada siapa ya, pasti selain si Aryo Bayu ada si Yati Surahman itu keren juga tuh, terus Ah ya itu itu. yang jadi istri itu Faradina Mukti ya? Faradina Para yang iya, bisa heeh, heeh, heeh. bener-bener keren. Aduh cuma sebentar itu. Cuma sebentar, tapi banyak yang cuma sebentar-sebentar kok, gitu kan. Yang Iya di film, emang sih, heeh. sorry film Epps kedua siapa sih? Nirina Ya sama itu kan sama
Siapa ya Somnya tuh? Bagus juga tuh dia. Aduh lupa itu mas-mas yang Jadi dia sering jadi penjahat misalnya. heeh. Lupa Oh namanya tapi tapi keren. nggak gue lebih kalau yang kalau yang episode 2 itu acting anaknya sih gue suka. Oh iya iya anaknya, yang kayak polos-polos. Iya itu siapa sih itu? Itu Tapi bagus tuh ya gua bagus bagus. Itu kayaknya itu baru ya karena kayak di gua kan selalu nonton ini kan, apa yang opening credits-nya tuh kayak siapa aja sih pemainnya yang di sini, ya kan dia ada yang introducing kalau nggak salah. Itu pasti bagus oh juga. baru ya? Kayaknya Oke baru deh, oke. Itu kemungkinan ya. bakal Itu F2 tuh bakal yang bagus tuh. gua lupa deh. Terus tapi keren-keren lah ada Kiki Narendra of course yang lagi Ya. ada di semua horor saat ini. Tapi gue paling sebel Pokoknya yang di ini kalau Kiki Narenda tuh di kereta apa sih tuh karang yang karena berdarah apa sih? sutradaranya ya kereta berdarah. Ya. Nggak banget itu di situ. Gua sekarang kalau lihat horor, kalau nggak Kiki Narendra, Taskia Namkia ya? Terus terus siapa namanya, Yasamin Jasem, Iya wah bener juga. Iya juga. pasti mereka nih gitu kan. Mereka lagi ya. Tapi emang mereka cocok main film gitu sih. Soalnya gua nggak pernah lihat Kiki Narendra di luar horor, apa mungkin gua nggak tahu ya, at least trailer atau teater kayak drama yang di Love gitu atau yang di drama keluarga belum pernah lihat Kiki Narendra sih gua. Gue juga nggak bisa mikir filmnya yang ada dianya tapi nggak horor lagi. Iya makanya, tadi horor mulu kan dia. Tapi emang seru sih. Iya, Tapi iya ya. Walaupun gue ya itu tadi gue bilang gue nggak gitu suka perannya waktu di kereta berdarah. iya iya iya. Ya Ih, mungkin kan ada yang kurang pas aja lah, Bang. apaan sih gitu. Gue ngeliat apa ininya ya? Enggak sih. Itu juga sebenarnya satu breakthrough juga itu si siapa sih tuh yang bikin kereta berdarah? Lupa gua, coba kita cari lah, siapa sih? Aduh, yang bikin Dimas. Bukan ya? Coba ya kita lihat ya siapa nih, gua bisa nyari nih. Kereta Berdarah. Oh ini mah Rizal Mantovani, Oh Bang. Rizal ya 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 Rizal. Itu juga gue Pak, appreciate itu. Appreciate ngangkatnya ya. Dia tuh ngangkatnya bukan setan, tapi jin hutan, penunggu hutan dan bikinnya tuh kayak monster. Gue iya suka. iya iya. Gua lupa tuh, kayaknya gua harus nonton lagi tuh, apa gua belum nonton ya yang gitu ya? Mungkin aku coba nonton deh, si Kereta Tapi Berdarah. tapi gua warning aja ya, ceritanya jelek. Nggak apa-apa, gua kadang-kadang nonton horor buat hiburan aja, Bang. tapi monster apa create apa monster desainnya top jempol banget. Gue suka. Mungkin entar gua coba nonton kan, tapi di mana ya gua nonton ya? Belum ada di streaming ya dia ya? Ya nanti aja kalau ada di streaming. Biasanya 4 bulan dari tayang itu ada di Netflix sih. Ya Kayak sekarang soalnya kan ada Pemandi Jenazah tuh. iya, Menjasa itu gua kan belum nonton itu, mau gue tonton tuh nanti tuh di Netflix tuh. Soalnya katanya kan bagus kan katanya. Katanya Pemandi lumayan oke Jenazah. kan? Heeh. Pemandi Jenazah. Iya, Nggak tahu ya gue kayak punya kebencian tersendiri sama ini tahu Lele Lela. Tapi nanti nggak gue tahu ya. coba. Nggak sih nggak ya. Tapi ya gue suka Hadrah Daeng Ratu Iya 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 iya. directing ini gue demen banget. Timing dia bikin jump scare sama bikin sesuatu scene creepy tuh gila gitu. Tapi Ada ceritanya Daeng itu jelek men. apa ya terakhir kali ya sebelum memandi ya? Oh si Jin. Si Jin Perjanjian sama ini dulu banget waktu gue pertama kali tahu dia itu dari eh, nunggu pocong. Jaga Pocong Jaga ini. pocong ya. Itu gue Iya tahu dia. iya iya itu Ya udahlah. Segitu iya dulu iya aja iya. kali review Iya kita benar kali ini. benar benar. Oke sih Bang, yang penting sih tapi balik lagi ini ya ini kan ini kita ya kan kalau series segala macam itu kan subjektif ya. Jadi nanti yang kalau yang mau nonton harus nonton dulu gitu ya. Tapi buat gue sih untuk genre kayak gini ini a very great apa namanya, beginning lah ya. Kalau nanti berikutnya abis ini mau ada yang mau nyoba-nyoba bikin science fiction, tapi tentu ya pasti yang harus dengan apa namanya ya, ini kan walaupun nanti apa Bang, tadi mungkin ya belum sempurna lah ya, tapi kan
secara whole-nya tuh sudah keren lah menurut gua lah ya, si Nightmare on Daydream ini. Betul, betul. Mmm. Ide segala macam jempol. Nggak ada eh, orang-orang di Indonesia yang kepikiran buat bikin film alien. Bener bener Cerita bener. oke deh, poles lagi dikit aja. Gue pasti Iya. nonton lah. Siapa tahu abis ini nanti mau ada lagi yang mau coba akhirnya, wah sudah ada yang duluan nih, mungkin sebenarnya Bang dari dulu mungkin ada orang kali yang pengen bikin alien di Indonesia mungkin, cuma belum berani aja kan. Karena sebenarnya kan film apa, film adaptasi alien kan dari tahun berapa udah di luar udah terkenal banget kan, bahkan di Korea aja dramanya ada tuh mengenai alien, drakornya. Di Betul. Jepang juga ada lah alien-alienan gitu. Wah, Jepang Di banyak kita banget. mungkin iya kalau di kita mungkin masih ini kali, oh siapa duluan nih yang filmmaker atau yang mau coba bikin, mau lihat dulu reaksinya orang gitu ya. Nah ini kebetulan emang Joko Anwar mungkin yang Ini pertama yang ini gue berani. ini gue saran ide cerita aja nih kalau ada yang mau garap ya. Soalnya gue nggak mau nulis banyak-banyak. Ini tahu apa kerajaan Indonesia zaman dulu versus alien. Kerajaan yang Kayak angling kerajaannya aja belum bener Bang. kayak angling dharma gitu. Terbang naik naga tapi ngelawannya alien. Iya, itu dulu kayak di film barat yang ada yang cowboy versus alien Nah apa gitu. itu maksudnya. Iya. Gue ngambil referensi dari situ. Benar sih, mungkin dari zaman situ tiba-tiba alien itu dulu lah, di level Gila itu orang yang tahu-tahu berani. di laser kan. Tapi keluarnya keris gitu. Anjing mantep. Kayaknya sih, gue nggak tahu. Keren keren, belum pernah ada. Kita coba dong habis ini ada coba yang bikin alien-alien, oh mungkin Bang Joko atau selain Bang Joko nanti ada yang mau coba bikin lagi alien-alien. Iya Siapa tahu nanti betul. habis ini mau ada yang bikin kan, mungkin Mas Hanung atau mungkin yang lain-lain mau bikin, apa namanya, alien. Bisa jadi Mm-mm. love story dengan alien kan mungkin di Indonesia belum ada gitu. Cuma jangan yang terlalu kayak kayak apa, ngikutin banget yang di yang ada. Dan itu sekali lagi gue ingatkan ya ke semua yang mau coba-coba, itu belum termasuk supranatural loh. Jadi nggak bisa di target KPI. Oh iya, bener 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 bener. Jadi Soalnya kan bisa katanya masih ada supranatural nggak boleh. nggak boleh apa ya? Gua lupa Bang. Nggak tahu, katanya tayangan yang berdasarkan Oh, supranatural nggak boleh. di TV, Iya. bukan TV kan, ini kan kalau di streaming atau di film kan masih bisa. Iya oke Mhm, nah. Ya gitulah. Gitu dulu. gitulah, itu dulu lah, nanti kita, apa, ketemu lagi lah Bang di, apa, kita bahas film berikutnya lah, terutama kan pasti kan di horor dong. Oke deh, ini mah konten ini pasti horor doang sih. Gue Ya, oh, bulan ini sih Bang kayaknya yang menarik, kan ada Jurnal Risa ya kalau nggak salah ya, sekarang sih ada banyak sih. itu gue nantikan. Itu gue nantikan. Gue juga makanya gue juga akan nonton mungkin pas nanti keluar, walaupun sekarang sebenarnya di bioskop lagi ada beberapa ya, ada kayak, aduh ada apa sih, Janji Darah atau something ya, tapi gue nggak tahu, Yang mungkin nggak ada langsung yang sekarang. ada si itu siapa? Ya? Yang Rumah Dara Natasha gue Wilona, lupa. Bukan yang ada Natasha Wilona, yang ada pemeran di Rumah Dara. Aduh, gue lupa. Sharifah. Syarifah. Itu Oh apa ini apa, filmnya? Marni. ini Menjelang, oh Marni, iya 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 iya, Marni. Itu kemarin ya main ya. Gue skip lagi tuh. Ah, Itu nantilah, juga. lihat aja Tapi nanti. kayak ini Bang, gue kemarin cepet cek di dia apa, di Access One tuh atau di ini, dia masih ada kayaknya di bioskop. Mungkin nanti kalau mau nonton bisa. Ya, iyalah. Tapi mungkin nanti kita bisa untuk yang Jurnalisa Bang. Ya, jurnalisasi. Ya itu gue nantikan tuh. Kita bisa Oke, nanti kita nanti bisa kita lihat. bisa bahas bareng-bareng lagi tuh nanti. Ya udah untuk Oh, seri ini dulu ya. Gue ngomongnya gini nih. Kalau dari gue sendiri, ya lu nonton lah. Ini mungkin cikal bakal film sci-fi-nya Indonesia, apa sci-fi horror Indonesia untuk kedepannya gitu. ya. Nah, kalau dari gue pribadi sih hampir sama kayak lu Bang, ini bakal menjadi ini, apa, a very great beginning untuk film sci-fi, film alien-alienan yang belum pernah ada di Indonesia. Belum sempurna tapi keren sih kalau menurut gua, gitu. Oke deh kalau gitu kita tutup dulu aja. Oke, Sekian dulu dari gue sama Ezra. Sorry. Sekian dulu dari gue sama Ezra. Udah gitu aja lah. Ciao. ciao.